لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد الكرماء والفضلاء para ulama, para ustaz ingkang dihormati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Baitul Hadir, ugi khususipun takmir masjid Baitul Hadir ingkang sedaya mawon ugi dihormati Allah. Alhamdulillah kedhi hidayah minaya taufik Allah dan niki kita pinaringan saged sareng-sareng menempal wonten ing Baitullah wonten dalem Gusti Allah ing wonten masjid Baitul Hadir kangge hajat niat ingkang sae inggih menika taklim utawi ta'allum mempelajari dan pinten-pinten ilmu Gusti Allah ingkang wekdal menika kita sareng-sareng sinau dhateng kitabipun Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yarhamullah wa yaghfirlah. Ini menika kitab Syajaratul Ma'arif. Mugi-mugi berbahagia ilmu menika manfaat maslahat nambahi iman nambahi takwa kita sedaya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ugi boten kesupen doa selawat lan salam Allah tansah kita sanjungaken dhateng junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun ingkang sampun bimbing dhateng kula sedaya kangge tuntunan akidah lan syariatipun usaha-usaha kula aturaken akidah menika kangge nuntun batin nuntun ati kita sedaya supados gadhahi ati ingkang tauhid supados gadhahi ati ingkang ikhlas tegesipun bersih saking pinten-pinten ati lan perbuatan ingkang syirik dan syariat menika kangge nata kangge nuntun dhahir sedaya tingkah laku ucapan muamalah muasyarah sedayanipun dipun pimpin kanthi syariat Islamiyah ingkang supadosa sedaya dhahir kula sedaya menika tertata rapi sesuai kalian tuntunipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged gesang wonten alam dunya menika ingkang sesuai kalian tujuanipun menika kebahagiaan, ketenangan, ketentraman hidup ibu ingkang sejatosipun dados tujuanipun Gusti Allah. Sedaya syariatipun Gusti Allah iku menuju kemudahan dan kebahagiaan hidup. Namun kadang-kadang berada nafsu manusia syariah, perintah, larangan itu beban hidup sehingga berat kangge
ngeterki utawi ngamalaken syariat itu Rasulullah. Pramila kanthi ngaji menika tujuanipun supados kula sebagai ati ingkang iman ingkang ikhlas lan saged netepi syariat sehingga kehidupan keluarga menika napa tertata kanthi sae, tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri, bahkan wonten dunya akhirat itu. Salajengipun monggo majelis sareng kita ingkang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nglajengaken mukadimah dumugi faslun fi bayani rukabil wasaili wal asbab. Tingkatan wasilah lan asbab pinten-pinten sebab dalam kehidupan kula dhewe. Ini sampai kita waos di menika dumugi wa nadru ila zahratid dunya qabiun. Ningali datang keindahan pun berlapan pun kemewahan dunia itu qabiun. Itu merupakan suatu keburukan li alaihi ilal ikhtilati ilaih. Karena kira-kira waktu berlapai dunia ini berlapai dunia ini kelihatan akhirnya pun menikah mendorong untuk akhirnya pun itu sepanjang mandeng dari itu sehingga melalaikan datang. Salajengipun ingkang dereng kita waos wa ta'jabu min qabil badil hasanun. Takjub iku mun sing nemen kagum min qabil badil dari kejelekannya al-badil sesuatu kebatilan itu hasan. Jadi mengamati misalnya kerugiannya, kerusakannya datang suatu perbuatan batal, itu merupakan hasan, merupakan kebaikan. Liza jadihi anhu karena arahe supaya mampu ninggal saking al-badil wallah. Jadi mengamati kebatilan itu merupakan kebaikan. Kebatilan itu mampu kemaksiatan, kerusakan, kerugian itu katasan. Dan sedaya kebatilan itu kerana dipun larang dari Gusti Allah itu merangkak wonten kerusakanipun dhateng pribadipun lan dhateng masyarakat. Niku mulane dipun napa kebatilan itu dipun dilarang dari Gusti Allah. Pramila memperhatikan kerugian-kerugianipun itu merupakan kebaikan. Rugi yang ingkang nopo minuman keras, mabuk, ya dengan kesehatan ibu, kesehatan jiwa, kesehatan raga ibu, niku akhirnya kesehatan ekonomi pun juga. Rugi kebatilan kadang-kadang sulit dihindari, sesuatu larangan dari Gusti Allah. Namun menghibah utawi perasaan, itu merupakan suatu oleh teliti hanya nopo disebabkan suatu ucapan
tapi bisa mengakibatkan suatu kerusakan nomor persaudaraan, nomor kemasyarakatan, bahkan menjadi suatu bencana. Bila Surabaya turun mengamati, mempelajari suatu akibat dari kebatilan itu bisa jadi adu arah supaya kemudian itu meninggalkan kebatilan itu pasang suatu kebaikan. Batak jabur min husnil haqqi hasanan. Takjub heran banget tegese kagum niku min husnil haqqi saking kebaikane perkara-perkara sing hak niku hasanan. Niku saged dipun tingali dari amalan-amalan sehat kalian akibat-akibatipun perbuatan hak. Niku mengamati niku takjub boten niku hasanah suatu kebagusan. Tapi kadang-kadang kalau istilahnya niku nggih istilah yang melihat suatu kebaikan yang sing soleh, yang sing jujur. Dan itu merupakan hal-hal yang tidak menjadi takjub boten serang pun dianggap biasa saja. Sehingga perasaan takjub niku boten wonten. Terus akibatipun napa niki li adaihi ila ihsan ini takjub niku keranten napa menyebabkan tiang mulai jeneng ihsan minggu memperbanyak datang al-haq sehingga lek awake dhewe enggak mengamati boten takjub enggak rumun enek barang sae barang hak itu enggak takjub. Akibatnya kalau tidak tertarik untuk ikhtifar untuk memperbanyak al-haq itu. Ya, kita ingin, tapi kita sebut mukadimah niku ringkesane saking isi-isi kitab yang salah satu. Lebih saat ini pun menginjak bab awal, bab sadis ini niku langsung terperinci malih. Niki sekedar sekedar globalipun saking isi saking kitabnya. Istilahnya memahami, mempelajari, mengerti masalah perasaan, masalah hati dan akibat saking perasaan itu pelajari ini kita sebutkan mukadimah jadi penginjak bab dan langkung terperinci malih yang berkaitan kali kehidupan manusia secara terperinci. Wal istihanah itu ngeremehaken. Makanya di bahasa Indonesia jadi hina, menghina, bukan meremehkan. Dari bahasa Arab aslinya ini istihanah. Wal istihanah tulan meremeh, dia laki datang memperokak, wa alihi lan pelaku perkara niku itu kok tidak sesuatu dosa, suatu kejelekan, suatu keburukan, meremehkan perkara tak. Tapi yang akan terjadi dalam kehidupan bahkan terhadap pulau niku ini awal tak juga terhadap kerusakannya sesuatu yang batil itu berkenaan. Jadi yang terjadi itu namun perasaan biasa saja itu yang sering terjadi pada pulau itu. Takjub datang perkara hak niku tidak muncul. Kemudian wal
istihana tulan ngeremeh nih berkaki datang perkara hak. Niku walaupun kalau istihana tidak meremehkan, tapi dia kurang memperhatikan datang perkara. Kerana nopo kok yang meremehkan datang perkara hak, lan ngeremeh nih nopo pelaku sesuatu yang hak atau kebenaran itu ranten niku mendorong li adaiha ila nagarina ranten apa mendorong yang kalau menolak datang perkara hak lan menolak datang pelaku ingkang hak. Karena nopo karena diawali saking meremehkan itu sumbernya macam-macam. Di sumbernya misalnya secara nopo status sosial, secara kekayaan di bawahnya. Walaupun nopo DPR itu ahli hak, menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, tapi secara status sosial, secara hak di bawahnya, secara jabatan di bawahnya, pokoknya serba di bawahnya akhirnya nopo istihanah atau meremehkan. Jadi kuna untuk bilang kita tinggi, kalau biasa diputar saking itu istihanah meremehkan. Karena itu kopi atau suatu keburukan, suatu dosa, karena pada akhirnya itu menolak al-haq. Tapi di wonten nggih, napa boten nggih boten meremehkan dalamnya boten meremehkan. Tapi pada akhirnya menolak. Niku nggih wonten. Berawal dari meremehkan itu banyak terjadi. Jadi banyak terjadi. Niku wau sing meremehkan niku penyebabnya macam-macam. Napa malah tentang dunia kehidupan ekonomi, sosial, kehidupan politik terkait kalian organisasi. Itu bisa-bisa saja terjadi meremehkan al-haq dan pelaku. Kata orang menolak kebenaran karena membawanya itu namun berbeda status, berbeda organisasi, berbeda jemaah. Dan itu kata yang menolak perkara hak. Mulanya jadi istihadatul bil haqqi wa ahlihi, meremehkan perkara hak wa ahlihi. Mulane walaupun disuruh Rasulullah menika dipun dawuhaken alat kibru sing jenenge takabur itu batal haqqi wa hum nas. Sing jeneng sombong takabur itu menika batal hak, menolak perkara hak walaupun nas dan meremehkan manusia. Itu arahnya tenggeriku itu menjadi kobihan dan menjadi suatu keburukan itu karena itu disebabkan suatu sifat takabur. Pada takabur itu merupakan dosa yang al-kibru ummahatul kabair. Takabur itu babonane dosa gede. Karena takabur itu sombong itu kebanyakan awal dari kesombongan itu bisa muncul kejahatan, kemaksiatan, dosa besar yang selanjutnya. Rawil al-kibru ummahatul kabair. Sombong itu apa? Jadi babonane dosa gede. Mulane niki istihana bil haqqi wa ahlihi bil haqqi. Meremehkan hak perkara kebenaran wa ahlihi dan
Nawa pelaku kebenaran itu berkata napa dosa kaya keburukan. Kadang-kadang yang sing boten napa yo enggak meremehkan kebenaran, tapi meremehkan ahli kebenaran itu bisa. Jadi kalau kebenarannya enggak nolak, tapi kalau wong sing nyampaikan itu nolak itu bisa. Ranten itu paketnya nopo alasan wa ahlihi, perkara kebenaran wa ahlihi, dan pembawanya pelaku kebenaran itu nggak bisa dipisahkan. Ranten nopo pokoknya digawe paket nih ranten walaupun hanya meremehkan pembawa pelaku kebenaran itu sumbernya kok ini bapak abdul itu. Ini kalau kebenarannya nggak nolak, tapi kalau saya menyampaikan nolak, dan itu berdoa karena sumbernya asal mula penolakan itu bodoh gitu, takabur utawi wal istihanatu bil batil wa ahlihi hasanatun. Wal istihanatu lan ngeremeh di batil dan kebatilan wa ahlihi lan ahli kebatilan itu hasanatun kebagusan. Jadi menganggap kebatilan itu barang sing rendah, sing remeh. Mulane istihanah itu menganggap hina, kayak meremehkan. Kata hina itu saking bahasa Arab. Jadi meremehkan kebatilan, ahli dan ahli kebatilan atau penyampai kebatilan, pelaku kebatilan itu hasanah, suatu nomor kebagusan. Di suatu kebagusan. Jadi awake dhewe melihat ningali suatu terjadi suatu kebatilan. Niku dalam hati niku harus memandang itu suatu yang hina. Jadi nomor leher kebatilan niku harus perasaan hati itu menganggap wa alihilan ahli kebatilan itu ya kok nomor remeh kok hina. Jadi pelakunya ini hina, walaupun kadang-kadang nomor tidak harus diucapkan. Mungkin diucapkan menjadi suatu masalah, atau bisa menjadi suatu permasalahan di dalam dakwah. Namun kadang-kadang juga harus diucapkan, bahkan dilakukan dengan suatu perbuatan. Kata apa. Terus membedakannya seperti diucapkan langsung. Dan itu dalam pikir apa? Kita pelajari menyebut fikih dakwah, cara-cara dakwah Rasulullah itu seperti itu waktu membuat fikih. Jadi meremehkan atau menghinakan kebatilan dan ahli kebatilan itu masalah. Dia harus bersikap li adaiha ila rafiqihima, karena supados mendorong kula bayase niku ila rafiqihima untuk meninggalkan suatu kebatilan, boten dadi pelaku kebatilan niku. Jadi kadang-kadang di dunia modern, normalnya kampanye istilah pun global. Itu kadang-kadang ada yang menuntut dalam waktu itu ojo beda-beda nih. Itu masalah
keyakinan diri masalah nopo ibadah kan diri. Kadang-kadang gitu, nopo ucapan tapi sikap itu dianggap sifat yang mulia kalau Allah. Kalau mau enggak kita. Nggih enten nopo di mana pulau PSDN itu kita enggak tidak itu urusan apa muamalah, urusan kemanusiaan. Misalnya yang dibawa berubah yang dalam ajeng nulungi koya delok ikan dari Islam ora yang itu kemanusiaan di napa tidak membeda-bedakan. Tapi pun urusan al-batil, urusan kebatilan dan itu harus napa sedaya mempunyai sikap, mempunyai perasaan niko istihana, meremehkan, menganggap hina datang perkara. Mungkin sudah tidak menganggap remeh, menganggap hina. Akhirnya itu nopo diterangkan nopo pergaulan, terangkan suatu kebiasaan, kedekatan secara nopo pertemanan itu saja itu terpengaruh. Baik sejak awal sampun istihana, sampun menganggap hina, maka pada akhirnya diadari hadilah untuk mendorong supaya awak itu meninggalkan kebatilan. Selebihnya wal istigholi manit to'ah, wal istigholi manit to'ah, istighol itu macak sibuk, jadi macak sibuk. Ane to'ah saking keto'akan itu begipun dosa utawi keburukan. Keranten liada ini ila takliliha. Keranten tiang yang macak sibuk. Ane to'ah saking keto'akan. Waktu lebih dijak, kecil dijak ibadah, dijak ngaji, dijak sholat. Pokoknya dijak amal-amal yang apik ini alasannya itu enten mau ikhlas itu maksud. Sing ngantuk, sing repot, supaya panggah boleh alasan. Niku istighfar lan to'at. Terus alasan yang dipadosi itu apa? Jadi lebih padosi alasan itu. Mulanya istighfar lan to'at apa? Merasa sibuk hanya taat saja melakukan ketaatan itu begitu. Suatu dosa, suatu keburukan liada ini ila takliliha. Keranten apa? Keranten itu mendorong ila takliliha napa? Tumuju napa mensedikitkan taat. Mensedikitkan taat. Ini jangan ciri sholat repot. Dan itu akhirnya apa? Ketaatannya datang Allah itu namun sedikit taklili ya. Itu memperkecil ketaatan datang Allah Subhanahu wa taala. Wa tafruhu li ta'ati hasanun. Wata perlu dikulang longgaran. Jadi ini longgaran itu urusan to'at. Wis panggah diusahakan iso. Nopo balik suatu ketaatan sing sifatipun rutin. Soalnya rutin itu saged disusun dari jauh-jauh. Sholat itu rutin 5 waktu jam panggah. Waktu panggil, terus ngaji kan? Jamnya panggah, waktu panggah. Saumpama kena acara atau ngeneknya acara,
niku saged disusun saja. Misalkan besok melu ya, besok malam Jumat yang biro, niku saged ngatur. Besok ini, lalu banyak ngaji. Dan niku tahu lelonggaran litoati tumuju datang toat. Benten tiang ingkang boten lelonggaran datang toat. Wis nomor satu tuke. Yo wis, yo gampang lah bulan. Lek ada acara ngaji. Maka niku nomor sikap sing boten lelonggaran datang ketoatan. Apalagi nek kula katakan suatu ketoatan sing jadwale pun menika sampun jelas. Dan itu wis berkenan ditoto. Gua waya Jumatan, waya sholat, waya ngaji, dan itu sampun ditoto. Kadang-kadang di nopo, di boten kok tiang itu ngomong-ngomong banyak yo, longgar gak yo gaya. Boten kok longgar, panjang dilonggar nih. Lek datang kesayangan itu dilonggar-longgar. Toh niku mungkin boten mengganggu. Wong taat, wong sergap ibadah niku boten ganggu napa? Dateng tambahipun rezeki. Rezeki niku sampun di napa toto dening Gusti Allah. Namun ditompo dening Gusti Allah. Kadang-kadang tiang niku dilek dihitung waktu 24 jam itu total nek mikir bodoh, mikirnya budaya bodoh. Terus ada tiang sing nopo waktune niku damelnya budaya ora mesti. Kegiatan ngaji, kegiatan berjuang, kegiatan dakwah. Sehingga nopo waktune damel bodoh itu mesti. Dan itu mungkin sangat ditinggali. Kadang-kadang sih waktu gambar bulan bodoh 24 jam di total tenaga pikiran di bulan bodoh giurnya tambah pas-pas. Lah tiang ingkang nopo nggih waktu kangge bulan bodoh dihitung yo katuran. Kata waktu double ibadah, kata waktu double berjuang. Dan itu segini juga nggak kalah kalian di total nopo waktu tenaganya ini kurang begitu. Karena nopo banyak segini itu sampai nopo kita berdiri si puasa nopo balik akan ikut dakwah sing wallahu fi aunil abdi kosnes itu sing masalah tolong lalu masalah tidak dawuhipun Allah intan syukurullah yang subuh wa yusabbit aqdamakum ibu anda surat Muhammad ya dilamun awakmu tulung agamane Allah yang subuh mongko Allah nulungi awak dan itu yang berlaku hukum itu wa yusabbit aqdamakum dan memperkuat agamaku di posisi pijakan itu diperkuat, statusnya itu diperkuat oleh Gusti Allah. Dan itu yang berlaku ketika orang turun menolong agama. Dan menolong itu dari mana? Pertama ya yang harus ditolong itu agama kita sendiri. Jadi agama kita sendiri itu yang pertama ditolong bulannya dihukum menolong agama Allah, maka Allah akan menolong diri. Dan yang kedua setelah dirinya sudah keluarganya. Dan bulannya 7 bulan itu nanti ada biar aku tangganya maksudnya ngaji, aku tangganya
Ada nyawa ini, lek sampeyan aku jadi sopo. Wong intine aku sing wajib kerjane awakmu karo anakku. Bener. Lah perkara ini kewajiban sesudahnya. Lah kalau itu gimana? Jadi apa boleh orang lanang itu orang yang jaga dulu ini wajib utama gitu. Nulung agama dari agama itu jadi anak. Sing paling memang itu ada nuturi anak bujuk itu dijaga kita jangan dibujuk itu biar. Istilah ekonomi keluar mana diri tak boleh malah salah paham. Kadang-kadang jadi secara manusiawi gitu, tapi mau berbicara aja benar-benar mau berapa berjumlah untuk di rumah, dengan siapa takjilnya di rumah itu masalah. Tapi intinya di bawah ini tanggung jawab. Di bawah atau boleh taati kasih. Jadi kelonggaran dan ketolatan itu suatu hasanah, suatu kebagusan. Ada ini ila taksiriha kerana mendorong untuk memperbanyak nama ketaatan dan kebagusan. Salah jenipun wal istighorin ni'ani qabihun li adaihi ila kufriha. Menganggap kecil suatu nikmat niku kok dosa keburukan kerana ada ini kerana menganggap kecil suatu nikmat niku akan mendorong ilang kufriha, mengkufuri. Kadang-kadang nikmat itu ada gila nggak disyukuri, nggak panen lalu di orang satu pergiatan di depan itu luar biasa. Akhirnya kalau sebut lepas setelah panennya biasa-biasa ya nggak bersyukur. Nggak pernah saya hidup dengan kesalahan diri. Pemikirannya pun di luar biasa. Wal istighorin lan menganggap kecil an-ni'am datang apa kenikmatan itu kok gitu. Suatu kebutuhan liada ini karena mendorong untuk mengkufuri. Tapi lek nikmat kecil, nikmat ingkang alir dipun boten disepelekan, boten dianggap cilik. Mulai terus ini, wal istidhomu lan nawa menganggap aku. An-ni'ami jatuh nikmat itu hasanah suatu kebagusan. Liada ini bila syukriha kerana sakit mendorong untuk bersyukur. Ya alhamdulillah. Sehat itu alhamdulillah. Sakit nama mulanya kalau biasa mungkin apa muncul itu biasa. Memang biasa waktu ada kekurangan banyak. Tapi gitu, alhamdulillah. Dan itu sedua yang nikmat-nikmat yang kecil. Pundi nikmat-nikmat yang kecil, sekecil apapun nikmat itu tidak boleh dianggap karena akan mengkufuri. Lelaki nikmat dianggap aktif. An-ni'amu apa hasanah menganggap akhir nikmat itu suatu kebaikan lihat ini ila syukriha karena menghendakkan datang mensyukuri wa akbahul wafilati an Rabbul ardi was samawat lan luwih ala-ala gofalat luwih ala-ala suatu kelalaian
niku manrotul ardi was sama. Inggih menika lalai terhadap pangeran ingkang menciptakan bumi dan langit. Sumal waflatu nganetokan. Bila ikhlalian pangeran. Niku wis otomatis cuma waflatu nganetokan. Lali dan ketaatan. Wa asanul ghafalati lan api-apike ghafalat niku afdal al-ghaflatu anil ma'as lali datang kemaksiatan wal ghafalati lan lali datang penyimpangan saking agama niku terus akan ghafalati dari lali saking maksiat dilawan disyukuri karena itu suatu kebagusan Bila lali dengan Allah dan itu dituang akibatnya lali sakit perbuatan doa dan faslun fi bayani rubabil wasail wal asbab sampai sikap Allah akan biswa Allah hidayah dan taufik kita nambah ilmu nambah iman nambah Allah amin amin wa nafa'ani bima fihi wa barakatihi Allahumma anta ghafar ighfir lana wa atina wa alaina bidusulina wa qulubina amin Allahumma wa anta ma'afar Fatimna bil khair innaka ala kulli syai'in qadir subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.